Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di kegiatan operasi teks yang kedua. Kali ini kita akan membahas esai dari Putut EA yang berjudul Seandainya. Kali ini kita akan membahas dengan dalam dan cermat mengenai esai ini. Nah, saya mulai dari Bang Arif, silakan. Bukannya dari sana dulu. Sesuai yang membuka. Apalah arti sebuah urutan kan. Oke. Mantap. Setuju. Soalnya dari kemarin saya aja yang pertama. Iya. Selalu yang pertama ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya mau sapa dulu penonton channel komunitas teman baca ya. Jadi alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di di format yang berbeda ya. Kemarin di Bincang Buku, sekarang di Operasi Teks. Alhamdulillah untuk hari ini tidak ada hambatan ya. Berbeda sekali dengan minggu lalu ya. Sebelum saya masuk ke operasi teksnya itu, pertama saya mau kasih kesan-kesan saya dulu mengikuti teman magang, acara kegiatan teman magang di komunitas teman baca. Saya ingin memberitahu teman-teman ya, jadi acara ini sangat menarik gitu ya. Tumben saya ikut ada acara itu temanya belajar gitu. Wah, keren banget gitu. Mungkin bisa diberitahu siapa penggagasnya ini gitu ya. Semua ya. Jadi kita bisa belajar banyak hal di sini ya. Terutama ya itu tadi belajar tentang literasi di sini karena di komunitas ini berkonsentrasi berbicara tentang buku, namanya saja teman baca ya. Membaca ya. Apa yang dibaca ya buku gitu kan. Selanjutnya saya harap juga teman-teman magang yang lain juga dapat tetap terus berpartisipasi ya sampai akhir acara ya, akhir kegiatan ini. Insya Allah 8 minggu ya Mas. Ya betul, 8 minggu ya. Jadi ini sudah memasuki minggu yang kedua. Minggu kedua aja sudah seru banget gitu teman-teman ya. Apalagi sampai minggu ke-8 gitu ya. Ini bisa kelihatan ini teman-teman ini semangat-semangat semua ini. Apalagi ini dari kata hati kan ya. Ini beneran langsung dari hati yang terdalam gitu. Jadi masih tetap semangat ya, masih tetap niat belajarnya masih banyak ya. Baik, biar mempersingkat waktu, biar nggak kayaknya lama banget saya punya porsi ini ya, biar lanjut ke teman-teman yang lain. Operasi teks kali ini yang menjadi bahannya itu esai ya Mas ya, esai yang kalau di operasi teks pertama itu cerpen. Kebetulan saya tidak bisa ikut itu ya di operasi teks yang pertama. Nah di operasi teks yang kedua ini judul esainya itu Seandainya dari Putut EA ya. Saya coba cari info-info sedikit tentang Putut EA ini. Dia ini memang seorang penulis ya, terutama di platform digital. Namanya itu mojo.co ya mojo.co. Jadi dia juga pendiri dari media online ya. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Di media online saya sedikit-sedikit cari tahu, oh ya memang benar-benar sudah banyak pengalaman dia untuk menulis. Nah, untuk operasi teks kali ini saya ingin bahasanya ya, menganalisis lah begitu. Menganalisis dalam dua bagian ya. Yang pertama saya ingin menganalisis kayak materi kemarin dikasih sama Mas Dedi, yaitu ada intrinsik. Yang kedua ada ekstrinsiknya. Nah, untuk intrinsiknya saya hanya
menganalisis di lima hal saja ya. 5 hal saja. Tapi saya lihat WA suruh cari kelemahan dan kekurangan. Kelebihan. Wah, salah dong. Tapi enggak apa-apa ya, dimaklumi aja. Karena saya analisis ini setelah pulang dikasih materi kemarin sama Mas Dedi ya. Jadi yang pertama saya mau menganalisis tentang tema ya. Kalau dilihat tema dari esai ini banyak berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini sudah ada di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kesuksesan ya. Jadi di sini banyak berbicara bagaimana orang itu bisa dikatakan sukses ya. Si penulis itu menceritakan banyak hal, apa sih yang dikatakan sukses ya. Itu temanya. Kemudian kalau lanjut ke kedua yaitu tujuan ya. Ada catatan sedikit lah. Jadi kalau di tujuan ya, saya lihat memang si penulis itu mengajak kita untuk berefleksi gitu. Ternyata sukses itu tidak hanya tidak hanya punya nilai secara materi, tapi dia harus punya makna gitu. Ada makna yang kita dapatkan dari kesuksesan ini ya. Itu mengenai tujuan yang ingin disampaikan oleh si penulis, meskipun di akhir esainya nanti ada penyesalan gitu. Nah, ini saya juga akan bahas penyesalannya itu nanti di bagian ekstrinsiknya ya. Kemudian untuk gagasan utama dari esai ini berbicara tentang itu tadi, si penulis menemukan ketiadaan makna hidup dalam meraih kesuksesannya ya. Jadi dia ada yang disebut dengan krisis eksistensial gitu ya. Menanyakan kembali apa sih arti sukses bagi dia sendiri gitu. Meskipun saya sudah sukses kok timbul ya itu tadi penyesalan gitu ya. Kalau menurut dari gaya bahasa, kayaknya gaya bahasanya tuh gaya bahasa yang casual ya, gaya bahasa yang masih kayak orang ya, kalau saya ibaratkan itu kayak kita ketemu orang tua nyeritain kesuksesannya dia gitu. Cuma ya nyesel aja gitu, kok sukses nggak bahagia rasanya gitu ya. Itu dari segi bahasa. Kalau dari pesan yang saya tangkap ya dari esai seandainya ini, si penulis itu yaitu tadi ingin mengajak kita untuk berefleksi kalau sukses itu tidak hanya soal materi, tapi juga sukses itu soal non materi ya, terutama hubungan kita antar sesama manusia gitu ya. Tidak hanya punya, misalnya kalau di sini disebutkan punya mobil, punya rumah, punya gaji yang besar gitu. Tapi kembali lagi karena kita makhluk sosial ya, kembali lagi hubungan secara secara individu yang satu dengan individu yang lain juga pentingnya. Baik, itu analisis saya secara intrinsik ya. Nah, untuk ekstrinsiknya itu, nah ini karena namanya operasi teks, saya coba pakai pisau bedah gitu. Bahasanya pisau bedah yang lain, yaitu dari sudut pandang filsafat gitu. Salah satu di sini bertanya tentang makna hidup. Jadi di filsafat itu ada yang memang membahas tentang ini, yaitu yang disebut dengan filsafat eksistensialisme gitu ya. Jadi salah satu gaya filsafat yang saya pakai ini, filsafat eksistensialismenya Sartre, Jean-Paul Sartre ya. Nah, kalau memang dia ini diceritakan bukan keadaan realnya di sana ya. Dia diakhirkan seandainya itu kan. Itu hanya imajinatifnya si penulis ya. Tentang kesuksesan ini. Cuma kalau bagaimana kalau itu menjadi sebuah kenyataan gitu, kesuksesan yang diceritakan oleh si penulis ini menjadi sebuah kenyataan. Nah, di filsafat eksistensialismenya Sartre
Jika kita jadi di Sartre itu dia memandang manusia itu punya kebebasan absolut untuk memilih apa yang dia inginkan. Cuma di esai ini si penulis itu sudah punya gambaran ideal bagaimana itu sukses. Jadi dia itu tidak memilih karena keinginan dirinya sendiri, tapi dia memilih karena masyarakat menganggap ini loh yang namanya sukses. Ya. Jadi itu bukan pilihannya sendiri. Karena di filsafat sastra itu ada adigium ya namanya. Kenapa? Jadi ada kayak aforisme gitu ya. Ada disebut dengan eksistensi mendahului esensi. Ya. Jadi kita ada dulu baru kita menciptakan makna hidup kita. Jadi itu di dalam filsafatnya Sartre. Kalau di sini kan dia sudah ngambil makna hidup yaitu dari pandangan-pandangan yang atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Dia tidak memilih sendiri. Jadi tidak otentik dia. Dia tidak otentik mengambil yaitu tadi kehidupan sukses yang ideal itu bukan pilihan aslinya dia sendiri ya. Dia jadinya dalam filsafat Sartre, di dalam filsafat eksistensialismenya Sartre, dia itu nggak otentik si penulis ini, karena dia tidak memilih dirinya sendiri, memilih secara sadar ya dengan dirinya sendiri. Makanya di filsafat Sartre itu ada yang namanya bad faith, ketidakjujuran dalam memilih gitu. Jadi dia tidak jujur kayak tadi kesuksesan ideal itu, jadi dia tidak jujur memilih itu. Dia itu memilih karena yaitu tadi ada norma-norma yang dianggap oleh masyarakat itu sukses yang benar. Jadi dia tidak jujur karena ketidakjujuran itu menimbulkan kecemasan gitu. Kecemasannya apa tadi? Yaitu tadi dia mempertanyakan kembali kan. Ya di akhir esainya kan mempertanyakan kembali makna hidupnya sehingga dia itu ada memang kalimat yang secara eksplisit mengatakan kami hanya punya rasa sepi gitu di esai itu. Itu menandakan bahwa memang ada kecemasan ya. Karena dari mana datang kecemasan itu? Karena ketidakotentikan dia memilih yaitu tadi jalan kesuksesannya dia hanya memilih sukses itu dari bayangan norma-norma yang ada pada masyarakat. Kemudian dalam pandangan sastra juga moral itu nggak absolut gitu. Moral itu nggak absolut gitu. Jadi nggak ada yang absolut. Yang absolut adalah kita memilih. Kita punya kemampuan absolut untuk memilih apa yang ingin kita pilih, sehingga tidak datang lagi penyesalan itu, tidak akan datang lagi kecemasan itu. Itu yang kalau di dalam filsafat mata akan dikritik nilai-nilai moral yang ada di esai ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa esai ini jatuh pada bad faith tadi, ketidakjujuran dalam memilih pilihan hidup, tidak otentik dia memilih ya. Dia tidak otentik memilih jalan kesuksesan. Dia hanya memilih jalan kesuksesan sesuai dengan makna yang diberikan oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Saya kira itu saja sih supaya nggak terlalu banyak porsinya saya ngomong ya. Ya itu saja sih analisis esai saya tentang seandainya ya. Saya datang selesai. Sudah selesai. Ya. Takutnya kebanyakan nanti. Sartre ya. Ya. Baik, sekian dari saya ya. Jean Paul Sartre. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke mana ini? Atau lanjut? Oh, baik, silakan selanjutnya. Ya, sangat menarik tadi membahas tentang teorinya Sartre. Saya jadi dapat insight baru. Oh, alhamdulillah. Insight Lombok. Insight Lombok. Setelah sukses itu toko sepatu. Terus? Oh, sukses. Memang toko sepatu. Selanjutnya kita ke siapa ya? Ada orang baru. Ke Kak Fikri, silakan. Kakak Vila sini yuk. Enggak kena di frame. Biar nggak kelihatan. Ya udah kita kesini kalau gitu. Oh, iya. Kamu sini.
Mau saya panggil, Fek? Ya, Ya, yang sini. Ya. Sini. Sini kamu. Bang Mas pulang. Iya. Iya. Saya kan mau jalan. ada jamnya di belakang. Janjimu sih. Oke, terima kasih Kak Aura. Iya, sama-sama. Oke. Wow ya, mantap sekali tadi pembahasan dari Bang Arif. Semangat dong, semangat. Mantap. Semangatnya kan semangat belajar gitu. Guys, Ya. Selalu Keren, mendapat keren. insight baru ya. Ya. Nah ini teman-teman ikut teman magang makanya. gas. Jadi paling saya hanya ingin menganalisis tentang hal yang diangkat sama Putut EA ya. Biasanya kalau kita melihat esai itu kan ada secara jelas dijelaskan tentang pertentangan biasanya, setuju atau tidak. Tapi kalau di sini tuh modelnya beda banget ya. Dia tuh seperti cerita gimana ya? Kayak cerita biasa gitu, kayak ngobrol sama orang gitu. Jadi kita bacanya itu kayak ibaratnya mendengarkan si tokoh ini untuk bercerita perihal seandainya, yaitu harapan tentang hidup yang awalnya saya pikir itu mungkin ideal bagi dia, tapi lama-kelamaan ada kecenderungan yang sama dari orang-orang yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Model hidup yang ideal itu seperti apa, terus sosok perempuan yang ideal itu seperti apa, pacarannya itu bagaimana, kerjanya, terus nanti yang ideal tuh kerja bentar terus akhirnya nikah, nggak usah lama-lama gitu, nggak usah lama-lama pacarannya gitu. Terus juga nanti dijelaskan tentang keluarga ideal seperti apa, cara raising anak itu seperti apa, dan juga menyiapkan investasi berupa materi ya, yaitu uang, misalkan di deposito atau juga investasi lainnya gitu. Nah itu ujung-ujungnya saya lihat seperti itu tuh seperti orang Indonesia, tapi saya tidak bisa menggambarkan bahwa Indonesia full seperti ini. Yang saya lihat gitu, kecenderungannya seperti orang Indonesia umumnya. Ketika saya berbicara dengan teman saya, ketika saya melihatnya di misalkan media sosial, sepertinya saya melihat kumpulan harapan dari orang Indonesia itu sendiri yang ingin dibahas oleh Putut EA gitu. Idealnya seperti apa? Tapi kembali juga tadi kepada misal Bang Arif bilang bahwasanya sebetulnya sukses itu subjektif ya. Kita yang menentukan sukses itu seperti apa, idealnya hidup itu seperti apa. Akan tetapi di sini tokohnya itu sepertinya berkaca dari mungkin kehidupan yang ideal sepertinya gitu. Sepertinya ya, bukan seharusnya sebutuhnya dia gitu. Jadinya pada akhirnya juga dia terpikir lagi bahwa ada penyesalan gitu di akhir esainya ini. Kayaknya kayak seolah gitu ya bilang kayaknya ini bukan ideal gitu, sampai dia bilang ke istrinya gitu kan. Seandainya istrinya nanya gitu, seandainya kamu bisa mutar waktu kira-kira 40 tahun yang lalu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, akhirnya dia juga bingung. Saya tidak ingin memulai dari sesuatu yang akan membuat saya menjadi seperti ini. Nah, padahal kan temannya sendiri udah bilang bahwasanya kalau kamu punya waktu 10 tahun lagi nanti kamu bakal seperti apa. Ya begitulah. Akhirnya kan temannya nimpuk dia karena kesal juga dengernya gitu. Padahal ini tuh sebuah konsep ideal bagi dia gitu. Dan juga sebenarnya esai ini kalau bagi saya sih sederhananya untuk pengingat kepada manusia ya, bahwasanya kita hidup kan one shot ya, single shot gitu, punya satu peluru aja gitu. Maka janganlah menggantungkan hidup kita kepada hal-hal yang kelihatannya absolut, misalkan moral gitu, misalkan kehidupan kita berdasarkan only ya hanya agama saja gitu, bukan berbasis juga kepada akal gitu kan. Dan di sini tuh menggambarkan bahwa life cycle tentang hidup seorang manusia, berkeluarga, bahkan di masa tua, dan yang terus pada akhirnya ketika sudah tidak ada pekerjaan lain, dia mempertanyakan makna hidupnya, esensi dari hidupnya itu apa gitu. Ya pas juga karena refleksinya pas dia sedang ultah kan ditanyain sama temannya begitu.
Nah, dan gaya bahasa yang digunakan ini apa ya? Tidak begitu susah ya. Gampang banget untuk dicerna, kayak bahasa sehari-hari. Pokoknya kayak kita ngobrol, berdiskusi bersama bestie gitu guys, lagi ngopi dan lagi ultah, terus tiba-tiba ngomongin tujuan hidup apa, nah, gitu lah ngomongnya kayak begitu aja. Bahasa sehari-hari ya. Iya, bahasa sehari-hari. Jadi ya begitu teman-teman tentang seandainya ini yang akhirnya muter-muter jadinya akhirnya gitu ya. Oke, terima kasih. Tapi kesanmu secara umum gimana? Maksudnya? Kesanmu secara ini kan baru kamu bedah secara objektif gitu ya. Tapi Iya. kesanmu secara umum ketika selesai membaca esai ini gimana? Kamu banget atau gimana gitu? Ada berjarak? Kamu suka kah atau gimana? Kalau saya sendiri sih awalnya biasa aja ya, tapi pas akhir dia bilang bahwasanya dia bingung dan nyesel juga. Bahwasanya memang, maksudnya saya punya teman gitu ya, dia misalkan berkeluarga tapi ternyata di dalam keluarganya maksudnya ada POV yang berbeda antara orang tua dengan si anak. Seandainya orang tua sudah memprovide dengan well gitu ya, tapi anaknya ternyata lebih butuh istilahnya waktu dengan si orang tua gitu. Nah, akhirnya saya lihat juga kayaknya jadinya saya itu berefleksi lah istilahnya tentang hidup ini bagaimana gitu, untuk lebih jauh istilahnya kita punya pemikiran yang long term, bagaimana sebetulnya ya kita punya anak yang nggak cuman kasih makan aja gitu, kayak istilahnya burung peliharaan gitu. Butuh perhatian lebih lah, apalagi manusia kan dia punya powerful weapon yang utama yaitu akal gitu kan. Pasti mereka ingin kedekatan secara emosional tuh sangat penting sih. Makanya dia juga menyesal orang tua ini. Mungkin ya kenapa ya anak kita udah kasih duit yang anggapannya ya udah anak pasti seneng, anak pasti nurut mungkin kan gitu. Nah, tapi ternyata tidak seperti ekspektasi ya. Bagus sih gitu, jadi akhirnya walaupun ini sangat sederhana gitu, teman-teman nggak perlu baca-baca jauh-jauh gitu. Kalau baca ini langsung kayak oh gitu, kayak langsung mikir lagi gitu tentang hidup nih harus ngapain ya gitu. Bagus sih, istilahnya sederhana tapi nampol teman-teman gitu. Ya paling gitu aja sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Fikri. Terima kasih. Kita lanjut Jokes bapak-bapak. ke Kak Farhan, silahkan. Oke, terima kasih Kak Aura. Jadi saya sebenarnya baru pertama kali baca esai Putut EA, dan ini menurut saya ini lumayan menarik banget. Dia ini isinya ini merupakan hayalannya dia kan. Dan saya ada beberapa baca novel juga yang kayak gitu, yang dimana semua isi novelnya ini cuman pengandaian atau hayalannya dia, dan nanti di terakhir dia bakal balik ke realitanya gitu. Di film juga ada beberapa. Dan mungkin di sini saya tulis temanya itu dia tentang penyesalan dan makna hidup, dimana dia menggunakan sudut pandang orang pertama, tokohnya itu aku, dan penokohannya itu tokoh aku ini dia reflektif dan penuh angan-angan. Kemudian ada tokoh istrinya sama juga temannya yang merupakan tokoh minor yang memicu peristiwa ini, karena dia yang bertanya kan, dia yang bertanya-tanya. Dan ini tuh mirip banget kayak obrolan jam 3 pagi. Iya. Mirip banget obrolan jam 3 pagi. Oh yang gitu kayak ya? kita, Gak pernah saya. Oh. Tidur sih saya jam 3 pagi. yang kita bahas kehidupan, Wah, biasanya dalam agama, banget. politik gitu. Terus alurnya maju mundur, karena pertama dia dia berada pada lokasinya saat ini, kemudian dia mundur lagi di hayalannya dia, kemudian ntar dia maju lagi, dan latarnya itu dia pas dia kuliah kayak 98, walaupun dia ini ditulis 2006 ya. Terus suasananya dia melankolis dan reflektif. Kemudian di sini di nilai sosialnya saya tulis esai seandainya ini kayak merepresentasikan kehidupan masyarakat kelas menengah modern yang mengejar status dan cuman mikir harta sebagai tolak ukur sukses. Sebenarnya itu yang banyak orang tua itu kasih tahu kita. Kamu kayak kita tuh udah diciptain untuk sekolah, kuliah, habis itu kerja dan punya anak. Itu udah sukses itu katanya. Iya. Dan di mana representasinya ini dituangkan dalam bentuk keluarga, di dalam ceritanya itu yang dia tampak ideal di permukaan. Kayak dia udah punya rumah, ada mobil, anaknya di sekolah yang bagus. Padahal kayak dia tuh cuma cenderung temporary gitu, cuma sementara.
Dan di sini saya tulis ada yang kritik sosialnya. Dia tuh penulis ini dia kayak menyindir budaya kayak konsumtif dan gaya hidup kompetitif yang sering dianggap sebagai tujuan hidup. Padahal nanti pas kita udah tua kita kayak menyesal. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Terus di sini juga saya ada tulis kayak nilai psikologisnya. Dia tuh kayak mengutamakan psikologi manusia modern yang penuh penyesalan dan refleksi, di mana tokoh utamanya itu sebenarnya kayak nggak jauh-jauh dari kita dan orang-orang terdekat kita. Yang dalam logika suksesnya itu dia tuh baru sadar akan makna hidup tuh setelah dia udah tua dan menyesal. Dan ini tuh ceritanya kayak seperti menyentuh kesadaran terdalam, dia kayak memunculkan sebuah pertanyaan, sebenarnya hidup tuh apa sih gitu, kayak lumayan dalam gitu. Terus kalau konteks sosial budayanya juga ada. Ini saya lumayan suka yang konteks sosial budayanya karena dia berkaitan dengan kondisi Indonesia pasca reformasi, yang dimana kan sebelumnya kita melawan rezim ya, kayak mahasiswa dan beberapa orang tuh turun, dan setelah rezimnya itu setelah tujuannya itu didapatkan, kayak jadinya kayak jadi mikir masing-masing gitu, jadi kayak ambis untuk cuman kita udah merdeka, jadi dia cuman mikir untuk bekerja dan mendapatkan uang dan hidup ideal gitu, karena perjuangannya udah selesai. Sini juga saya ada tulis kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelemahannya itu saya tulis ceritanya terlalu panjang dan terkesan repetitif. Kayak dia lumayan ngulang-ngulang tuh, kalau saya nanti kayak gini saya bakal investasi dan lain-lain, bakal kuliah tempat yang bagus, repetitif. Dia juga terdengar seperti ceramah sebenarnya. Ya, setuju Iya saya. kan, terdengar seperti ceramah. Kayak Iya. orang tua gitu. Dan endingnya tuh kurang greget. Dimana endingnya ini saya pas udah baca berapa 70% kayak udah lumayan menebak gitu. Kayak tidak ada daya kejutnya. Dan kelebihannya itu dia ceritanya reflektif dan lumayan menohok. Jadi kayak kita langsung tersindir, apalagi mungkin bagi orang yang misalnya umur 40 atau 50 yang baca ini kayak iya juga ya gitu. Cuman nggak bisa keulang kan. Nah gitu. Terus gaya bahasanya dia mengalir, jadi gampang banget, kayak misalnya cuman beberapa menit gitu dibaca, nggak berasa udah di ujung aja gitu. Terus dia kritik sosialnya itu dia tajam tapi dia tetap smooth. Gitu. Terus struktur naratifnya juga dia unik banget, kayak dari awal ternyata di semua kayak, padahal mereka ini kan mengandai-andai, tapi kita kayak ngiranya itu kayak beneran kejadian gitu, saking bagusnya cara dia kayak pembawaan di ceritanya ini. Terus ada kesimpulannya juga saya tulis, kayak esai ini tuh kuat dia sebagai refleksi generasi yang mengejar idealisme sukses tapi kehilangan keintiman hidup. Itu sangat relevan untuk pembaca yang tinggal di wilayah urban, kayak tinggal di wilayah perkotaan gitu, yang cuman mikirin karir dan lain-lain, padahal itu kayak Sini cuman nggak temporary. masuk di frame dari mana teh? Samping sini. Sudah, itu ya. Komprehensif sekali ya. Bagus. Kenapa nggak bikin dalam bentuk tulisan? Ya, bentuk esai gitu kan. Ya, tapi kan poin-poin kan. Ya. Sangat dalam, sangat rinci Bayangin analisisnya. kalau dia dalam bentuk narasi gini. Ya, bagus. Berarti PR-nya dia buat. Ayo sini ya. Oke, terima kasih Kak Farhan atas analisisnya yang cukup membuka mata kita semua. Silakan Kak Vila. Oh Dia ya. punya darah dompu loh. Oke, selanjutnya kita beralih ke Kak Reni. Silakan. Dari tadi sudah serius menatap esainya. Bahkan sampai dicoret-coret. Itu makanya. Satu buku habis. Silakan Kak Reni. Oke. Sikat. Mungkin ini pertama kali saya ikut operasi teks, di mana kemarin bayangan saya tentang esai itu saya kira esai karya ilmiah gitu. Ternyata ya, karena apa ya, itu yang mungkin lumrah gitu saya kenal di kampus gitu. Ternyata di sini mungkin mirip-mirip kayak kemarin cerpen yang kita ulas kemarin. Nah di sini judulnya seandainya, dari judulnya aja nih kita bisa bayangin isinya itu apa, dimana penulisnya itu penuh berandai-andai, yang dimana pada paragraf pertama itu si tokoh utamanya itu ditanya oleh temannya kalau ada waktu 10 tahun yang lalu gitu, apa yang ingin kamu rubah atau apa yang ingin kamu lakukan gitu. Nah di sini si tokoh utamanya itu mulai merangkai apa yang ingin dia lakukan di masa lalu gitu. Yang pertama, dimana mulai di sini mungkin esai ini membahas kayak plan-plan
orang secara umum atau mungkin seideal kita gitu di masa sekarang, kayak mulai dari karir kuliah, mulai dari pendidikan kuliah, kemudian hubungan, pasangan, kemudian karir dan tunjangan hidup atau plan-plan atau finansial setelah menikah dan di masa tua gitu. Nah, mungkin dari alurnya bisa dilihat di sini menggunakan alur maju mundur, yang dimana di sini mungkin si tokoh utamanya itu ngobrol dengan temannya, di mana dia ditanya di beberapa bulan yang lalu gitu. Ketika dia lagi ulang tahun ditanya nih dengan pertanyaan singkat tapi deep banget gitu. Terus dia mulai merangkai kayak, oh mungkin di 10 tahun yang lalu ketika saya kuliah saya akan melakukan ini. Kemudian setelah saya selesai kuliah bekerja, saya akan ke sini, saya akan ke Jakarta bekerja, terus kemudian saya memiliki financial planning dengan istri saya, kemudian saya akan punya anak di usia segini dengan harta sekian banyak gitu. Kemudian dari segi penokohannya bisa dibilang tokoh utamanya ini benar-benar apa ya, bisa dibilang penuh andaian. Mungkin ada rasa penyesalan, tapi ada rasa dia itu ingin mengulang sesuatu hal yang mungkin nggak terjadi di sekarang gitu. Kayak benar-benar plan secara ideal banget gitu, tanpa ada kesalahan atau tanpa ada kayak kesalahannya mungkin. Jadi di sini benar-benar dia membuat plan semulus-mulusnya, mulai dari perkuliahannya, kemudian bagaimana dia bertemu dengan pasangannya mungkin di tahun kedua dia kuliah, kemudian saya akan lulus dengan predikat ini, kemudian dengan IPK sekian gitu. Lalu berlanjut ke bagaimana dia setelah kerja, saya akan pergi ke Jakarta kerja di ini, kemudian dan juga istri saya juga akan kerja juga. Di sela-sela kerja kami akan pergi ke kafe mungkin untuk refreshing diri, kemudian juga dibahas karirnya. Kayak di sini karir saya melejit gitu, karir istri saya juga melompat, kemudian punya harta benda seperti mobil saya satu, terus punya rumah dan punya anak, sampai tabungan di masa tua. Kayak bener-bener si tokoh utamanya itu penuh berandai-andai yang bener-bener kayak smooth, kayak mulus banget nih hidupnya gitu, nggak ada kesalahan atau nggak ada refleksi yang mungkin kayak sehari-hari kayak apa ya, jauh gitu. Apalagi kan kita mungkin banyak sekali plan yang kayak nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau ekspektasi kayak nggak sesuai nih dengan realita yang kita hadapi sekarang gitu. Kemudian dari segi latar ya, mungkin di sini malam hari ya kalau dari saya baca. Kemudian tapi dia itu flashback lagi ke masa kuliah, terus kerja dan seterusnya. Kemudian dari segi sudut pandangnya itu dia menggunakan orang pertama, yaitu saya, yang dimana menggambarkan si tokoh utamanya menceritakan dirinya, kemudian membahas plan-plan atau pengandaian yang ingin dia lakukan di masa lalu untuk merubah kehidupannya di masa sekarang gitu. Kemudian dari segi gaya bahasa ya, di sini menurut saya ringan ya, kayak nggak asing gitu, seperti obrolan kita pada umumnya, obrolan deep talk dengan pasangan atau mungkin teman kita gitu. Kayak ini loh yang ingin aku lakukan gitu, bener-bener kayak nggak jauh dari kehidupan sehari-hari, bagaimana dia menceritakan atau ngobrol gitu. Itu kayak kita yang baca itu kayak dengar podcast gitu, apa sih yang ingin saya lakukan gitu. Terus kemudian apa saja sih makna tentang sukses, makna tentang kebahagiaan yang menurut saya itu, menurut si tokoh utamanya itu yang dia maknai secara hidup gitu, maknai secara menurut dia kayak arti kesuksesan, yang dimana di sini bener-bener kehidupannya idealis banget, yang mungkin
kita masyarakat pada umumnya kayak bener-bener ini plan hidup yang paling ideal banget gitu, kayak mulai dari perkuliahan lancar, IPK-nya tinggi, kemudian dapat predikat cum laude, terus punya pasangan, punya pekerjaan yang mungkin bisa dibilang itu pekerjaan yang diinginkan atau yang diminati gitu, terus hidup di kota besar, punya harta kayak mobil, punya rumah. Di sini juga saya lihat di paragraf terakhir ya, mungkin ini nggak idealis dia bilang, tapi tetap aja saya baca kayak mungkin saya nggak punya harta yang bisa mencakup 7 keturunan, mungkin 3 keturunan, tapi tetap aja gitu kayak wah idealis banget gitu, walaupun dia bilang nggak ideal tapi tetap aja. Terus kemudian di sini juga dia bilang kalau apa ya, mungkin punya satu rumah dan beberapa rumah kecil dan villa gitu, tapi tetap aja kayak wah bener-bener dia bilang nggak ideal, tapi itu menurut saya ideal banget gitu, harus punya villa lagi, bukan harus, tapi dia mengandaikan punya villa, punya rumah kecil, rumah satu tapi rumah utama yang besar gitu, dan itu menurut saya sebagai plan hidup yang ideal menurut saya. Kemudian di akhir ya kayak di sini dia bilang kami telah kehilangan banyak waktu di masa lalu, mungkin ada rasa penyesalan dari si tokoh utamanya itu, dan kini saat membayarnya gitu, kayak di masa sekarang mungkin yang nggak sesuai karena sama realitanya, kayak ada penyesalan yang dia rasakan gitu, tapi ya bagaimanapun hidup ya tetap hidup gitu, jadinya karena mungkin itu nggak sesuai sama yang terjadi dengan sekarang, jadi saya harus membayar semua itu. Kemudian kami ingin jalan-jalan dan berpetualang. Dia mulai merefleksi lagi bagaimana makna hidup dan makna kesuksesan menurut dia, yang mungkin di andaiannya itu benar-benar suatu hal yang kayak dia inginkan, tapi balik lagi karena ada rasa penyesalan yang dia rasakan. Saya refleksi lagi nih, apa sih makna hidup menurut saya itu, kemudian apa yang ingin saya jalankan di umur saya yang segini sekarang, terus dan kayak ternyata sukses itu nggak cuma dari yang saya bayangkan tadi, yang saya andaikan gitu, tapi ini loh yang ingin saya jalani sekarang, dan mungkin dia mulai berdamai dengan hal itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Semangat. Terima kasih Kak Reni, sangat keren ya, dan sangat kompleks gitu analisis yang sudah dilakukan oleh Kak Reni. Saya sangat salut. Selanjutnya kita beralih ke Kak Vila, silakan. Gasfil. Oke. Jadi pertama kali lihat teks ini sebenarnya nggak pengen ikut ke sini sih. Soalnya kenapa? Karena dari awal baca ini saya beberapa kali baca gitu lah. Jadi kayak nggak beneran semuanya saya baca. Jadi kayak kira-kira 10 tahun itu nggak lanjut nggak gitu. Tapi akhirnya saya ketemu sama yang terakhir ini. Ada kata-kata kayak gini. Jauh di dasar hati kami, hujan pertanyaan mengucur dengan deras. Jika kami mati, apa yang kami tinggalkan di dunia ini selain uang untuk anak dan cucu kami? Nah, baru saya sadar ada perbedaan. Saya jelasin dulu, ada personality atau kita itu punya pribadi masing-masing gitu ya. Dan ada dua yang membedakan terkait hal-hal kayak gini, yaitu intuisi sama sensing sama intuition gitu. Nah, dalam cerita ini gambarannya itu adalah gambaran dari seseorang yang punya personality intuition gitu. Intuition itu apa sih? Adalah orang-orang yang berfokus pada pengandaian gitu. Apa yang terlihat itu diandaikan gitu. Sementara kalau sensing seperti orang saya itu jatuhnya lebih kayak butuh data untuk membuktikan apa yang ada gitu. Kalau saya sendiri membayangkan misalnya kalau seandainya itu karena melihat teman-teman saya begini, seharusnya saya begini gitu. Tapi ini jelas sekali dia bergantung pada gimana sih dia memperspektifkan dunia itu pakai otaknya sendiri gitu, bukan berdasarkan data. Nah, pada
kira-kira 10 tahun yang lalu itu saya cukup tersindir sama kata-kata dia yang bilang seharusnya saya mengambil jurusan yang favorit bukan yang jurusan semata-mata yang saya suka gitu. Karena saya sendiri pilih jurusan yang saya suka, alhamdulillah pekerjaannya juga saya suka. Nggak otentik, nggak otentik. Jadi kayak, nah, bukan harus pilihan sendiri. jadi kayak ideal tuh gimana? Karena juga ada teman saya nih, dia ngambil jurusan akuntansi. Akuntansi itu kan salah satu jurusan yang favorit menurut saya dan gampang sekali buat banyak kayak lapangan pekerjaan itu ngambil akuntansi. Dan sampai sekarang pun dia belum menemukan pekerjaan yang dia rasa dia suka gitu. Walaupun dia punya pekerjaan sebagai akuntan, tapi ya gitu dia nggak enjoy itu. Kerjaan dia datang ngerjain tugas, udah pulang, dapat uang gaji, udah kayak gitu. Dan dia kehilangan sebuah rasa dirinya sendiri itu. Dan ini juga dibuktikan sama kata-katanya tadi. Selain uang, apa yang akan kami tinggalkan di dunia ini. Jadi dapat dilihat esai ini sebenarnya pengandaian seorang yang memiliki intuisi untuk melihat bagaimana sih cara menghasilkan uang gitu. Dan beberapa kali saya juga kurang nyaman dengan kata-kata kayak berpegangan tangan sambil demonstrasi di 98. Saya tuh langsung kayak emang itu masuk akal ya gitu. Kayak 98 itu kan hampir kayak kita benar-benar waktu orang-orang zaman itu, karena saya udah beberapa kali baca buku tentang 98 dan itu dijelaskan sangat sulit untuk berpegangan tangan gitu. Saling sama teman-teman kita sendiri aja, kita tuh benar-benar kayak ngejaga banget jangan sampai jauh gitu. Mana sempat pegangan tangan gitu kan. Kayak gitu. Terus juga terus rada nggak masuk akal juga sih bagi saya beberapa kayak sebelum berangkat kuliah kita harus jemput pacar dulu di apa namanya, tapi dia mention kalau dia sama pacar itu beda jurusan gitu loh. Jadi mungkin nggak sih kan karena beda fakultas beda jurusan itu otomatis beda jadwal, benar beda kelasnya juga. Oke lah kita bisa pilih kayak misalnya hari Senin Selasa gitu, tapi tetap aja nggak bakal sama gitu. Jadi saya sebagai orang yang sensing melihatnya seperti itu. Juga beberapa kali ada kayak dia bilang kayak kami tidak kaya tapi punya satu rumah satu villa, itu kaya gitu loh. Kayak itu kaya gitu. Nah bahkan dia sendiri saya rasa menyadari kalau apa yang dibayangkan ini sebenarnya nggak nyata gitu, kayak nggak rasional gitu. Karena ada beberapa di terakhirnya gitu, bahkan temennya sampai nimpuk dia gitu kan, gitu. Itu sih, jadi kayak saya pasti bakal ngerekomendasin esai ini buat teman saya yang intuisinya besar banget. Dia pasti bakal kayak, oh iya setuju banget, oh iya benar-benar kayak gitu. Tapi kalau buat saya sendiri enggak sih. Iya sih, itu mungkin terakhir ada kata-kata dari istrinya yang bagus, kayak dia bilang saya tidak ingin memulai dari sesuatu yang akan membuat saya menjadi seperti ini. Dan di sebelumnya itu ada di kata-kata tapi ternyata kami sudah tidak punya tenaga lagi, kami ingin rajin membaca buku dan mempelajari hal-hal yang baru. Nah itu yang penting di sana, gimana cara kita memberikan sesuatu yang kita punya dibandingkan uang gitu. Karena uang itu pasti kayak ya udah uang kita kasih ke anak-anak kita, kalau merekanya nggak pinter ya uangnya habis juga. Tapi beda kalau kita kasih pengetahuan atau sebuah rasa kepemilikan diri sendiri, itu pasti bakal tertanam ke anak-anak kita nanti. Jadi walaupun kita nggak ngasih mereka uang, tapi dengan pribadi yang baik, kita kasih ilmu yang baik, mereka pasti bisa juga hidup bahagia seperti yang kita lakukan. Itu aja, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih penjamiknya. Oke, terima kasih Kak Vila. Selanjutnya kita akan mendengarkan analisis dari Bang Ziki. Silakan Bang Ziki. Panjang Kak Bang Ziki. Yes. Semua. Sudah. Sudah semua karena saya paling panjang gitu. Oke. Jadi teks ini baru saya baca tadi siang gitu pas lagi santai, cuma sekilas aja gitu lewat yang di share di grup. Terus barusan juga baca ulang lagi.
operasi teks. Jadi kalau kita pelajarin kemarin kan intrinsik sama ekstrinsik. Ya. Jadi kalau intrinsiknya mungkin di sini dari judul tema kita sudah lihat seandainya, terus tokohnya juga ada 2 orang yang sedang bercerita gitu kan. Terus sudut pandangnya juga sudut pandang orang pertama berarti ya, karena dia yang bercerita langsung gitu, pengalaman cerita dia. Terus latar tempat, saya sih masih ngira-ngira nih latar tempatnya di mana gitu, tapi kayaknya sih di kafe gitu, kayaknya sih di tempat-tempat nongkrong gitu. Cuma yang masih saya dari tadi mikir gitu ya, saya penasaran ini temennya ini cewek apa cowok? Kenapa gitu? Temennya ini dia cewek cowok gitu. Cowok kayaknya sih. Nah, prediksi saya karena lihat dari teks-teks terakhir ini, saya kayaknya sih ini temannya cewek gitu. Oh, cewek. Kemungkinan ya. Kemungkinan temannya cewek. Karena yang suka nimpuk habis nangis gitu. Oh. Gitu. Soalnya dari sana sih Gitu kan? analisanya dari sana sih gitu. Karena dia remas-remas tisu gitu kan. Ya, masa cowok? Maksudnya jarang gitu cowok tuh remas-remas tisu apa gitu, jarang. Gitu. Sekali boting. Yang gerak boti. Gerak dia. Gitu. Terus cuma saya menarik sekali sama esai ini gitu. Jadi obrolan 2 orang teman cewek cowok yang saya sih feelingnya nih seorang sahabat gitu loh. Sahabat, karena di hari-hari spesial yang ulang tahun gitu kan jarang tuh teman. Maksudnya teman kalau enggak sahabat-sahabat sekali jarang lah keluar gitu kan, apalagi di hari ulang tahun gitu. Dan dia bilangnya teman gitu, bukan kekasihnya atau apa gitu. Gitu. Dan mungkin ini dari ekstrinsik berarti ya. Nah, ekstrinsiknya saya ngambil pengandaian dia gitu ya, si orang ini, si cowok ini sama temennya yang cewek ini bercerita gitu. Karena ini kan tahunnya 2006 dan di sini dia narik mundur ke 10 tahun. 10 tahunnya itu kayaknya sebelum 98 gitu ya, pasti sebelum 98, berarti di 96 lah ya, kurang lebih lah ya. Gitu. Jadi dia mulai masuk kuliah gitu. Gitu. Terus yang saya menarik juga sama teks ini, dia ada 2 fase gitu. Jadi dia bercerita tentang idealnya keinginan orang. Sebenarnya dia nih sama sekali tidak merasakan, kalau saya lihat nih si orang ini dia tidak merasakan apa yang dia ceritakan ini. Jadi dia kayak mahasiswa yang salah jurusan. Apa namanya? Dia masuk jurusan itu karena suka. Sedangkan pas dia lulus, ternyata jurusan saya banyak yang enggak banyak yang cari atau gimana gitu kan. Jurusan-jurusan yang kurang favorit gitu kan. Gitu. Terus ada di sini ada part yang tentang 98 tentang demonstrasi. Ini ada penyesalan karena dia nggak ikut itu di momen-momen seperti itu gitu. Mungkin gitu. Karena dia nggak ikut di momen-momen seperti itu, jadi dia ada penyesalan gitu. Terus mungkin sepanjang masa dia kuliah ini, dia kayak nggak punya pacar gitu loh. Oh iya, makanya diandaikan ya. Makanya dia mengandaikan gitu, misalnya saya punya pacar gini gitu. Gitu dia cerita ke temannya gitu kan, kalau saya nih dari dulu nggak punya pacar gitu sampai sekarang apa gitu. Jadi dia berharap kejadian ini, dia berharap sekali sama coba seandainya saya seperti itu dulu gitu loh. Gitu. Nah, terus dia menceritakan idealnya orang karena dia ngelihat sekeliling dia kan, karena
konteksnya 10 tahun kemudian kan. Oh iya. Jadi dia sudah punya teman-teman yang teman-temannya itu sudah jadi apa, kerja di mana kayak gitu. Jadi sedangkan dia nih sepertinya belum sih nih, belum dapat kerjaan yang tetap atau apa, udah kenaknya orang gitu kan. Terus dia bercerita dengan idealnya gitu kan, punya anak, punya istri, menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit yang kayak gitu. Nah tapi dia karena karena dia nggak punya pekerjaan gitu kan, feeling saya nih dia nggak punya pekerjaan, jadi dia di akhir-akhir di pertengahan teks itu dia mulai menyesali hal-hal itu gitu loh. Jadi orang-orang ini kerja gitu sampai kayak ini yang kata bijak itu, kalau kamu lebih dari satu hal kamu akan kurang di hal yang lain gitu. Jadi nanti ada orang yang sakit hati karena karir mereka tersingkirkan, itu kayak dia nih gitu loh. Jadi sakit hati gitu. Jadi dia ada rasa gitu sama orang-orang yang kerja terus kayak gitu, sedangkan orang-orang yang menginginkan itu tersingkirkan gitu. Kayak dia nih gitu. kan dia seandainya gitu. Ada penyesalan itu. Terus nanti di akhir-akhir ketika dia masuk ke ulang tahun yang ke-60 gitu kan, terus dia ditanya sama istrinya, seandainya kamu bisa memutar waktu gitu, kira-kira 40 tahun yang lalu akan melakukan apa? Jadi dia jawabnya, saya tidak ingin memulai dari suatu yang akan membuat saya menjadi seperti ini yang dia rasain sekarang gitu. Saya ngerasa gitu sih. Terus akhirnya karena si temannya ini karena sahabat gitu, jadi dia tahu benar si temannya ini gitu gimana gitu kan. Jadi dia di akhirnya tuh dia cekikikan gitu loh, dengerin cerita dia yang dia tuh emang gak kayak ini gitu. Gitu aja sih, menarik sih teksnya gitu. Oke. Terima kasih. Saya jadi menyadari banyak hal mendengar penjelasan Bang Ziki barusan. Kali ini kita akan lanjut ke analisis dari Kak Enggar. Silahkan. Wow. Oke. Ini pertama kali ya saya ikut operasi teks. Menurut saya, menurut saya dia kayak mencerminkan kayak gimana sih kayak kehidupan modern orang-orang itu mau. Ngerti nggak sih, orang-orang tuh berandai-andai, oh saya mau hidup kayak gini, saya kayak mau punya rumah segede ini, sudah punya villa, punya mobil gitu-gitu. Jadi kayak manusia modern sekarang tuh dia tuh menggambarkan manusia modern sekarang tuh kebahagiaannya itu hanya materi, hanya uang saja gitu. Kalau kita sudah kaya ada villa. Iya. Villa kita. Padahal ya. Jurusnya. Padahal dia sudah kayak menjelas dan dia tuh kayak menggambarkan kalau manusia zaman sekarang tuh tidak punya rasa puas sama sekali. Karena dia sudah jelasin, dia udah punya villa, rumah gede, punya mobil, even itu nggak sebanyak itu, ya, dan dia masih merasa itu kurang. Itu menggambarkan kalau manusia zaman sekarang tuh memang tidak puas, dan saya juga termasuk adalah manusia yang terkadang tidak puas dengan apa yang saya capai. Padahal mungkin orang di belakang saya kayak, wah Enggar hebat banget, tapi kayak saya merasa tidak ada kepuasan gitu dalam diri saya itu. Nggak ada orang. Terus juga nggak apa-apa kok, nggak kelihatan ya soalnya. Bisa melihat yang di terus karena dia menggambarkan kayak kayak keluarga yang bahagia lah menurut dia karena sebuah materi, dia tuh mengesampingkan kasih sayang gitu. Jadi kayak kayak yang dia pikirkan itu ya hanya materi. Kayak orang bahagia ya karena materi. Makanya pas di kalimat itu mereka bilang kayak bahwa anak-anak kami
karena kami penuhi dengan uang. Jadi kayak anak-anaknya itu tidak menerima kasih sayang yang benar-benar gitu dari dia sebagai ayah dan istrinya sebagai ibu gitu. Ya, mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya dan mengesampingkan apa sebenarnya peran mereka sebagai orang tua gitu. Terus apa ya? Bentar, itu. Apa ya? Penulisnya terlalu idealis sih menurut saya, sangat-sangat idealis. Jadi terus yang paling hal bodoh yang pernah saya dengar dari yang hari ini saya baca itu adalah bergandengan tangan saat demonstran, cukup romantis, dan dia bilang itu cukup romantis dan itu adalah hal terbodoh yang pernah saya dengar. Kenapa? Karena kayak ngerti gak sih kerusuhan gitu, orang lagi kerusuhan 98 dia berpegangan tangan dan dia bilang itu cukup romantis. Apa romantisnya? Like what the Orang lempar batu, mereka lempar bunga. Iya. Jadi gitu kayak orang lempar batu, mereka lempar bunga mawar. Ya, mereka juga lempar batu tapi Iya. satu dulu. Terus saya ngelihat penulis ini juga di bagian akhirnya itu dia tuh menyesal gitu karena kayak dia tuh kayak anak-anaknya ujung-ujungnya jadinya nggak dekat sama dia, cucu-cucunya gitu. Dia mau kembali ke orang tuanya sudah meninggal, iya kan? Jadi apa yang bisa dia lakukan setelah masa tua itu sih. Terus menurut saya penulis tuh kayak terlalu mencerminkan manusia modern itu bahagia dengan hanya materi saja gitu dan apa ya dia juga mencerminkan kalau manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang dia capai. Tragis banget gitu dia. Iya, karena emang manusia emang sometimes dia serakah gitu dengan kehidupan gitu. Pesimistis kayak anunya. Iya. Lagi? Apalagi ya? Bentar. Coretannya banyak tuh. Lebih banyak dari esainya. Terus apa ya? Terus dia tuh kayak menganggap kalau apa ya bidang yang dia suka itu tuh kayak hanya omong kosong aja, kayak dia tuh kayak mengagung-agungkan kayak di universitas top tuh kayak apa ya bisa diterima cepat gitu kerjanya, lebih bagus gitu karirnya, padahal menurut aku nggak juga sih. Karena aku punya pemikiran dimanapun kamu kuliah kalau kamu tekun pasti bakalan jadi orang juga gitu loh. Bukan kayak yang ditulis gitu, kalau aku di universitas yang top pasti bakalan begini bakalan begitu gitu. Enggak sih menurut aku, itu sih. Itu aja sih menurut aku. Terima kasih Kak Enggar. Kita lanjut ke Bang Dedi, Atau silakan. kamu dulu, aku agak panjang. Oh, oke. Oh ya, boleh deh. Jangan Sampai subuh. Sampai subuh kita. Iya. Thank you. Iya. Oke, terima kasih. Saya pertama akan membahas mengenai kesan saya sebagai pembaca esai ini terlebih dahulu. Jadi selama saya membaca esai ini, yang saya pikirkan adalah awalnya saya setuju gitu kan sama kata-katanya dia. Beda sama teman-teman tadi yang ini tidak realistis gitu. Justru inilah yang saya inginkan gitu saya pikirnya. Saya sama kayak bayangan tokoh di esai ini, dia pengen punya banyak uang gitu kan, terus memperbaiki karir dia, punya pasangan yang baik dan sama frekuensinya kayak dia. Itu juga yang saya inginkan, tapi selama saya membaca hingga ke akhir baru saya mulai kayak oh iya ya, nggak bisa saya cuma punya uang aja gitu untuk bahagia. Jadi dari situ saya menarik kesimpulan bahwa tema esai ini adalah refleksi mengenai makna kebahagiaan itu sendiri kalau dari saya. Dan selama saya membaca ini, saya kerap kali lupa bahwa ini adalah esai, bukan cerpen atau mungkin cerita fiksi gitu. Maksudnya bukan karya sastra dan sebagainya, tapi ini adalah esai. Dan sekiranya kalau saya tidak tahu mengenai kegiatan kita hari ini adalah operasi teks esai, ya balik lagi tadi saya akan berpikir bahwa ini adalah cerpen. Lalu
pada saat saya membaca juga, saya memisahkannya menjadi 3 babak. Babak pertama adalah pada saat temannya itu bertanya, seandainya kamu bisa mengulang waktu kira-kira 10 tahun yang lalu, apa yang akan kamu lakukan, kata temannya. Terus babak kedua ketika dia mulai berandai-andai gitu, apa yang akan dia lakukan kalau misalnya dia punya kesempatan untuk mengulang waktu. Lalu pada babak 3 secara teks saya mengambil pada bagian dia mulai teringat lagi gitu. Sekiranya ada pada film, maka ada scene dia masa saat itu, lalu scene dia flashback, terus scene dia balik lagi ke masa itu. Itu yang saya dapatkan. Lalu balik lagi, saya mengambil kesimpulan gaya bahasa dari penulis ini lugas dan juga memperlihatkan sebuah ironi. Kalau dari kata teman-teman tadi kan ada beberapa bagian yang teman-teman tidak setuju gitu. Itulah ironinya menurut saya. Disitulah sindirannya. Kayak misalnya pada kalimat, kami adalah keluarga ideal untuk zaman modern. Dia bilang, menjelang pensiun inilah daftar kesuksesan kami. Kami memang tidak kaya, cuma punya 1 rumah besar, 1 rumah kecil, dan 1 villa. Lalu ada juga, uang kami juga tidak begitu banyak, tidak cukup untuk 7 keturunan, tapi mungkin cukup untuk 3 keturunan. Disinilah saya mendapatkan ironi sebenarnya. Sarkasnya terlihat sekali. Ya, orang kaya namanya. Memperlihatkan kalau ini adalah standar kehidupan masyarakat modern gitu. Banyak masyarakat modern saat ini yang berorientasi pada materi. Kalau yang saya dapatkan dari esai ini, termasuk saya sebelum saya membaca esai ini, saya juga pengen hidup seperti ini. Wow, nggak nyangka kamu orangnya seperti ini. Enggak lah. Kamu ngediet. tapi saya enggak mau demo sambil ini ya, sambil pegangan tangan, enggak. Maksud saya bagian kayanya itu loh saya mau. Iya. Mau kaya tapi kayak Tapi balik lagi kan, saya melihat di kritik sosialnya itu tadi yang standar hidup masyarakat modern, dia itu kan memang berpatokan pada uang ya, pada materi gitu. Ada beberapa hal yang dia kehilangan karena itu, dari kehadiran dia sebagai orang tua, kehadirannya sebagai anak, kehadirannya sebagai teman juga yang diperlihatkan pada kalimat, kami baik dengan orang tua kami karena mereka kami beri cukup uang. Kami baik kepada anak-anak kami karena kami penuhi dengan uang. Kami baik dengan kawan-kawan kami karena kami rajin membantu soal uang. Hanya orang bodoh yang tidak tahu faedah uang. Setuju. Saya malah menangkap ini adalah sindiran gitu. Sekali lagi, kritik sosial, sindiran. Dan ketika saya membaca ulasan mengenai esai Putut EA yang lain, yang misalnya berjudul Ketika Kita Punya Kecemasan Yang Sama, ini dia tulis pada masa pandemi. Memang kebanyakan itu mengajak kita berpikir, merenung, atau bahkan sesekali mungkin tersenyum getir gitu menghadapi realita yang dihadapkan. Selain itu juga esai ini mengangkat isu kehidupan ideal masyarakat yang memang mengajak kita untuk berefleksi kembali. Sebenarnya apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Secara keseluruhan esai ini, hal menarik yang saya dapatkan itu dia seperti sebenarnya mengangkat topik yang cukup berat, tapi menjelaskannya dengan cara yang mudah kepada kita, seolah-olah profesor yang ingin menjelaskan materi atom kepada anak TK gitu, kata Bang Det kemarin. Iya begitu. Ketika pertama saya membaca ini, saya butuh waktu untuk mengerti. Cukup butuh waktu lama untuk mengerti. Saya tidak bisa sekali baca langsung ngerti, enggak. Tapi saya sudah membaca ini sekitar 3 kalian tadi di barcode yang sudah dibagikan, dan baru saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang kalau dari secara subjektif ya, perspektif sebagai pembaca, memang yang ingin disampaikan oleh penulis itu adalah refleksi mengenai bahwa bahagia itu tidak bisa berpatokan dengan materi itu. Ada hal-hal lain yang bisa kita capai di luar dari itu. Itu sih kalau dari saya. Sama bentuk narasinya
dia kalau menurut saya seperti monolog yang panjang gitu. Dari dia mengingat-ingat sampai pada akhirnya dia sadar, bukan dia sadar, tapi dia kembali ke masa itu gitu. Itu saja kalau dari saya, terima kasih. Yeay. Dan terakhir Bang Dedi silakan. Oke, terima kasih. Saya membuat esai atas esai ini. Itu 3 halaman. Cuma tadi nggak sempat saya print, nggak ada print di sini. Operasi intertekstual. Ya. Kalau tadi teman kita satu ini mencoba menggunakan pisau bedah Sartre gitu kan. Saya pisau bedahnya yang ini, Erich Fromm, 2 buku ini sama ada satu tapi nggak ada di sini. Judul esai saya menelisik konsep Erich Fromm tentang dilema eksistensial, konsep kebebasan, mempunyai dan mengada. Ini konsep kebebasan yang ini yang saya ambil dari sini. Dalam esai Seandainya karangan Putut E.A. Seandainya adalah esai pendek yang ditulis oleh Putut E.A., pengarang Indonesia. Esai dengan jumlah kata mendekati 1300-an itu ditulis dengan gaya bertutur atau naratif. Esai ini mengetengahkan impian kehidupan manusia modern dengan segala dilema dan kontradiksinya sendiri. Ia seakan mengajak kita memasuki labirin kehidupan modern yang nampak menjanjikan kebahagiaan, namun justru menyimpan secara laten kesepian bagi manusianya. Saya akan mencoba mengurai 2 aspek dalam esai ini. Pertama adalah aspek teknis penulisannya, dan kedua, aspek substansi isu yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai dengan pertama. Saya kasih subjudul Teknis Bertutur yang Licin, Lentur, dan Longgar. Esai adalah cerminan, meditasi, percobaan dalam pengungkapan gagasan yang diekspresikan secara licin dengan bahasa yang lentur. Demikian tulis Michel de Montaigne dalam bukunya Of the Vanity of Words. Penjelasan Montaigne tersebut nampaknya dapat berlaku untuk esai Seandainya. Esai Putut ini menawarkan gagasan tentang kehidupan manusia modern, namun diekspresikan secara licin dengan bahasa yang lentur. Saya kutip yang tadi ya. Licin dan lentur oleh Montaigne tersebut dapatlah kita tafsirkan sebagai kondisi yang tidak kasar, melainkan fleksibel, tidak kaku, melainkan penuh riak gelombang. Perihal pengertian esai oleh Montaigne nampaknya senada dengan ungkapan M.H. Ainun Najib yang pernah berkata, esai adalah sesuatu yang sifatnya longgar. Ya, esai Seandainya memang esai yang memuat karakter lentur, licin, dan longgar. Di mana kita bisa melihat 3 karakter tersebut dalam Seandainya ini? Pertama, esai ini dimulai dengan dialog 2 orang. Salah satunya yang kemudian menjadi narator esai ini ditanya oleh yang lain, seandainya kamu bisa mengulang waktu kira-kira 10 tahun yang lalu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jawaban si narator rupanya sangat panjang yang dia isi dengan cerita. Kemungkinan bagi pembaca yang tidak jeli akan merasa bahwa esai ini tentang suami istri yang berjuang dari tahap pacaran sampai kemudian tua bersama-sama. Padahal tidak. Itu hanya cerita seandainya si narator. Di sini letak licinnya esai ini. Kedua, cerita ini tidak bertendensi sebetulnya memuat ceramah tentang kehidupan orang modern dengan teori-teori yang barangkali jelimet. Namun si narator setia bercerita saja layaknya orang mendongeng. Kita tahu bahasa dongeng nyaris menggunakan bahasa sehari-hari, dan itulah gaya narasi yang dipilih untuk digunakan dalam esai ini yang lantas membuatnya longgar dan lentur. Beberapa ahli tentang esai sama-sama memiliki pendapat bahwa esai itu adalah tulisan kreatif yang bukan kategori fiksi, bukan pula masuk ke dalam kategori non-fiksi. Dia berayun-ayun di tengah-tengah itu. Esai dapat memuat gagasan berat dan besar, namun harus disampaikan dengan gaya yang luwes sebagaimana fiksi. Dalam bahasa saya sendiri tadi sudah bilang, esai itu dalam konteks tertentu laksana profesor sains yang berupaya menulis teori supernova kepada anak PAUD. Nah, kemudian aspek kedua, itu teknis ya. Aspek kedua secara substansi. Saya kasih subjudul Dilema Eksistensial, Mempunyai dan Mengada, atau Having and Being. Kemudian dan konsep kebebasan oleh Erich Fromm. Erich Fromm yang lahir 1900 dan meninggal 1980 adalah seorang psikoanalis dan filsuf sosial kelahiran Jerman Amerika. Dia dikenal salah satunya karena menggabungkan sekaligus melampaui pemikiran dari 2 pemikir besar, yaitu Sigmund Freud dan Karl Marx. Dari Freud, dia mengambil saripati gagasan tentang bawah sadar manusia. Dari Marx, dia menimba konsep alienasi atau keterasingan dan eksploitasi manusia dalam
kehidupan kapitalisme. Beberapa konsep terkenal Erich Fromm ketika menganalisa persoalan manusia adalah dilema eksistensi, lari dari kebebasan, dan having dan being atau mempunyai dan mengada. Saya merasa substansi esai yang ada dalam seandainya bisa kita telisik dari beberapa konsep Fromm tersebut. Sebelum saya mengulik lebih jauh esai seandainya dengan gagasan Fromm yang telah saya sebutkan, saya jelaskan secara ringkas isi-isi gagasannya. Soal dilema eksistensial. Menurut Fromm, karakter manusia itu bersifat dualistik atau yang disebut dengan dilema eksistensial. Jadi kita bisa sedih, bisa bahagia, gitu kan, dalam waktu bersamaan. Katanya lebih lanjut, dualistik ini tidak untuk saling menegasi, saling meniadakan. Namun ini kondisi yang secara kodrati ada di dalam diri setiap manusia. Itu. Ada 4 macam dilema eksistensial menurut Fromm. Yang pertama adalah manusia itu memiliki karakter binatang dan manusia sekaligus. Karakter binatang artinya kita bisa lapar, kemudian kita makan, kemudian kita nge-seks dan segala macam gitu ya. Kalian sudah dewasa lah. Gitu ya. Kemudian dilema kedua itu tentang hidup dan mati. Gitu kan? Jadi kita bisa punya harapan tentang hidup, bisa punya ketakutan akan kematian gitu. Kemudian dilema ketiga, kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Kan manusia itu katanya dia sempurna justru karena tidak sempurna. Itu kan kesempurnaannya justru dibuktikan karena dia sempurna. Karena dia tidak sempurna. Bingung sendiri gitu ya. Memang gitu. Kecuali tokoh di apa namanya tuh, Tasbih Bercinta itu. Kenapa deh? Itu terlalu sempurna tokoh-tokohnya, alim gitu kan, rajin sholat, tampan kayak gitu. Nah itu bukan manusia menurut Fromm. Iya. Dan dilema keempat yaitu kesendirian dan kebersamaan. Nah nanti kita coba. Jadi 4 hal itu tolong dicatat karena itu yang saya jadikan sebagai pisau untuk membedah substansi. Dalam esai seandainya, kita akan melihat beberapa dilema ini cukup kuat dibandingkan jenis dilema yang lain. Misalnya, dilema soal kesendirian dan kebersamaan nampak pada galaunya si narator yang begitu susah untuk bisa bertemu dengan anak dan cucu mereka karena anak mereka sibuk bekerja dan cucu-cucu mereka dirawat oleh babysitter. Ini kutipannya, kami ingin merawat cucu-cucu kami, tapi anak-anak kami sudah mempercayakan anak-anak mereka diasuh oleh babysitter dan tempat-tempat penitipan anak. Kami ingin meluangkan waktu untuk bercengkrama mesra dengan orang tua kami, tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Kami ingin banyak berbincang dengan anak-anak kami, tapi yang selalu datang hanya hadiah-hadiah dari mereka. Kami ingin berbaik hati dengan teman-teman dan tetangga-tetangga, tetapi jarak kami sudah bergerak semakin jauh. Inilah yang dimaksud dengan dilema antara kesendirian dan kebersamaan gitu. Dan dalam kapitalisme itu berperang dua hal itu gitu. Kemudian dilema soal hidup dan mati kurang lebih tergambar pada bagian-bagian akhir saat si narator mengkhawatirkan bakal mati seperti apa. Jika kami mati, apa yang kami tinggalkan di dunia ini selain uang untuk anak dan cucu kami? Pertanyaan seperti itu semakin menajam menjelang tidur, juga ketika kami mulai sering sakit-sakitan karena usia tua. Kini kami hanya punya rasa sepi. Jika kita kembali pada alur esai ini, bagian-bagian awal nampak menyajikan kita kisah tentang mimpi ideal orang hidup di dunia modern. Dari masa si narator yang mengandaikan berpacaran dengan pasangannya, mimpi itu sudah ditanamkan. Keduanya, meski tidak diterangkan secara harfiah dalam esai, nampaknya sudah berkomitmen untuk hidup bersama-sama. Mimpi ideal kehidupan modern, itu saya kutip, salah satunya berorientasi pada kepemilikan materi. Disinilah konsep having dan beingnya Erich Fromm menjadi relevan untuk menganalisa esai ini. Selain itu, konsep tentang kebebasan ala Fromm juga bisa dipakai untuk melihat bagaimana kebebasan yang didapatkan dalam esai ini justru berujung pada dilema kesepian. Gitu. Having dan being atau mempunyai dan menjadi, menurut Fromm, menjadi itu mengada, maksudnya menurut Fromm adalah kondisi kodrati manusia yang akan selalu ada dan terkadang bisa saling mengiris. Maksudnya kadang agar kita bisa kita harus memiliki, gimana sih? Kadang supaya kita bisa mengada menjadi, itu kita harus punya gitu, harus memiliki. Kayak gitu kan. Misalnya untuk bisa jadi pintar, aku harus membaca dong. Tapi kan aku harus punya bukunya. Atau harus beli dong.
Kayak gitu maksudnya. Jadi bisa. Jadi bukan yang hitam putih antara menjadi dan mengada. Nah, di sini kan sebetulnya si tokohnya itu kan memang berupaya untuk menjadinya itu ya menjadi manusia gitu kan, dengan bisa memberi sumbangan dengan uangnya kayak gitu. Jadi keduanya memiliki aspek positif dan negatifnya sendiri. Nah, kita bisa melihat perjalanan sepasang suami istri dalam esai ini untuk menjadi manusia ideal ala kehidupan modern adalah dengan menjadi piranti-piranti baik gagasan maupun materi yang menjadi simbol kebahagiaan orang modern bertebaran dalam esai ini. Kita akan menemukan ada 12 kata uang dalam esai ini, ada 6 kata karir dan 3 kata modern yang cukup menjamin bahwa esai ini memang menyinggung soal having ala from. Begitu pula piranti-piranti fisik lain seperti mobil mewah, villa, dan segala macam. Namun, lanjutan dari penjelasan from soal having dan being adalah keduanya bisa saling berperang. Dalam bukunya Mempunyai dan Mengada yang ini ya. Erich Fromm mengutip kata-kata Karl Marx yang bilang bahwa semakin kau kurang, maka semakin kau kurang mengekspresikan hidupmu. Itu kalau kurang materi gitu ya. Itu. Semakin kau memiliki dan semakin besar kau memiliki, hidupmu itu akan teralienasi. Itu kan mirip banget kan? Iya. Gitu. Yang ketika dia bilang, kutipan ini mirip betul dengan kata-kata narator dalam esai ini. Hanya orang tolol yang tidak tahu kalimat bijak ini. Kalau kau lebih di satu hal, maka akan kurang di hal yang lain. Jelas itu kami tahu dan kami siap menanggung risikonya. Jadi di situ ternyata dalam tatanan kehidupan manusia modern, perang antara having dan being itu nyata. Seperti yang dirasakan oleh narasi ini. Di satu sisi mereka ingin menjadi kaya, tapi tetap ingin berbagi. Mereka ingin memiliki, tapi tetap ingin mengada sebagai manusia. Kan gitu? Gitu. Itu persoalan having atau mempunyai. Persoalan being atau mengada ditunjukkan dengan kegelisahan sosok yang dikisahkan narator yang merasa tak bisa lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Ya, memang dalam pengertian Fromm bahwa mengada itu adalah keinginan untuk mengalami banyak hal, berbagi banyak hal, dan terlibat dalam banyak hal sebagai kebutuhan eksistensi manusia. Ini nampak dalam kutipan berikut ini agak panjang. Kami telah kehilangan banyak waktu di masa lalu dan kini saat membayarnya. Kami ingin jalan-jalan dan berpetualang, tapi ternyata kami sudah tidak punya tenaga lagi. Kami ingin rajin membaca buku dan mempelajari hal-hal yang baru, tapi sayang kemampuan mata kami sudah terbatas dan ingatan kami sudah soak. Kami ingin semakin berguna bagi masyarakat dengan lebih banyak mendermakan harta kami, tapi setelah kami timbang-timbang dengan matang uang tabungan kami, sayang kalau dihabiskan untuk hal begituan. Lagi pula kami tidak mungkin memberantas kemiskinan dengan mengentaskan 1-2 orang. Kami ingin merawat cucu kami, tapi bla 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 tadi sudah dikutip. Intinya dari sini akan kelihatan bahwa mereka ingin mengada. Gitu. Bagaimana memaksimalkan eksistensi kemanusiaannya. Tapi sudah nggak punya waktu. Kayak gitu. Jadi ini menjadi relevan gitu analisanya Fromm. Konsep kebebasan sebetulnya bisa kita baca dalam keseluruhan cerita. Sebetulnya ini alibiku saja karena nggak sempat saya, waktunya tadi kan udah mau ini kan, belum sempat saya selesaikan. Tadi sebetulnya saya mau urai lebih jauh tentang konsep kebebasan di dalam cerita ini. Jadi kebebasan itu ada kebebasan dari dan kebebasan untuk. Jadi si tokohnya ini kan sebetulnya dia bebas dari masa yang kemungkinan akan menjadi orang yang miskin lah gitu kan, dan dia berupaya untuk bebas dari situ dan berhasil kan, bebas untuk melakukan banyak hal ketika dia sudah ada di tahap having kayak gitu, memiliki. Jadi konsep kebebasan sebetulnya bisa kita baca dalam keseluruhan cerita. Si narator bebas dari massa lebih banyak yang barangkali hidup menderita dengan bekerja keras, kan begitu kan? Ikut kursus yang berguna dan sebagainya gitu. Menuju kebebasan untuk memiliki banyak materi yang jadi simbol kejayaan manusia modern. Sebetulnya Erich Fromm tidak berhenti pada mengobservasi aspek psikologi manusia modern.
di bawah sistem kapitalisme yang dia ikut kritik. Namun, Fromm juga memberi tawaran-tawaran gagasan agar bagaimana manusia bisa mengatasi dilema eksistensinya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa kaya tapi sekaligus bahagia, mungkin kasarnya gitu. Kamu having tapi bisa juga being. Kayak gitu. Bagaimana caranya? Fromm sebetulnya ada menawarkan gagasan itu sebetulnya ya. Ada. Jadi Fromm itu juga memberi tawaran-tawaran gagasan agar bagaimana manusia bisa mengatasi dilema eksistensinya. Dia menjelaskan gagasannya ini dalam teori tentang cinta atau dalam bukunya The Art of Loving. Itu. Ya saya punya di sini di mana ya? Seni mencinta selalu kemana-mana memang. Namun karena esai seandainya ini secara substansi berhenti pada deskripsi nasib sosok yang dikisahkan yang digambarkan menderita dilema eksistensi, jadi gagasan soal cinta dari Erich Fromm barangkali tidak lagi relevan untuk kita pakai di sini. Lepas dari itu semua, sebagai penutup tulisan ini seandainya adalah esai yang berhasil secara teknis dan secara substansi berhasil menjadi pintu gerbang bagi kita untuk membicarakan perihal masalah manusia modern secara psikologis maupun secara ekonomi dan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Dedi. Ada banyak hal yang bisa kita ambil ilmunya karena Bang Dedi tadi membedah esai ini menggunakan teori dari Erich Fromm yang membahas juga tentang permasalahan kehidupan masyarakat modern dari psikologisnya gitu ya. Oke, sekian dari operasi teks kita sore hari ini. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari pendapat teman-teman semua atau kita iya benar-benar saling mungkin ada yang mau ditambahin pendapatnya tadi. Ada yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju. Mungkin mau angkat kaki. Saya mau nanya mengenai alurnya. Andai kata ini adalah alur maju mundur, misalnya ya, tapi kan di sini dia mengandai-andai gitu. Ya. Dia tetap maju mundur gitu. Soalnya ini kan hanya khayalan. Sebetulnya kelihatan maju mundur karena dia sebetulnya ini bukan alur maju mundur, kelihatan maju mundur karena ceritanya bercerita tentang seandainya nih, gitu. Padahal kan enggak, secara substansi aku bercerita dan bercerita itu terus berlangsung kan? Iya. Cuman kita terjebak dengan isi ceritanya, soalnya itu adalah cerita lain, kayak gitu. Jadi seolah nampak memang menipu jadinya. Gitu. Sangat menipu seolah maju mundur. Padahal dia hanya bercerita saja. Ya, dia terus jalan ini sebenarnya. Dia terus jalan gitu cerita itu. Di masa ini. Dan dia nggak pakai babak kan sekaligus kan? Nggak pakai babak yang Saya baru sadar. kayak layar gitu kan? Bahkan kalau disebut flashback, dia Bukan nggak flashback juga. ya. Bukan flashback karena ini dia cerita. Saya berandai-andai malah. Berandai-andai. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, itu sih menurutku teks ini nih kayak lebih nyindir manusia modern yang zaman sekarang sih, yang kayak lebih mementingkan lebih menggantungkan kebahagiaannya di materi, padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan hanya tentang materi gitu. Banyak hal gitu yang bisa kita dapatin kebahagiaan bukan hanya dari materi. Itu sih menurut aku. Betul. Keluarga ideal di zaman modern. Ya menurut Kalau sedikit, kalau dibilang ada kayak apa ya, uang tidak membawa kebahagiaan. Kalau sedikit gitu. Gimana itu? tapi kalau menurut aku sebenarnya uang tuh bukan nggak selalu bikin orang tuh bahagia. Tapi kayak kebahagiaan orang tuh sekarang di zaman sekarang memang digantungkan oleh materi saja gitu. Simbol kebahagiaan itu ya. Karena kapitalisme. Tapi sebenarnya menurut aku ya kebahagiaan tuh lebih daripada sebuah materi gitu. Beyond dari itu. Iya. Metafisik dong. Ya makanya tadi kan konsep having dan being itu kan kita kan seperti kebingungan ketika berbicara soal kebahagiaan itu apa sih? Apakah terletak di materi atau terletak di dalam hati? Menurut Fromm dua-duanya, gitu. Dan dua-duanya itu dia bisa sejalan. Bisa sejalan, gitu. Cuman persoalannya
kadang ada sebuah sistem di luar diri kita yang kecenderungannya itu kayak apa namanya, mendorong kita hanya untuk memuaskan salah satunya. Nah, makanya Fromm selalu bilang kita harus belajar dulu tentang eksistensi kita apa sebetulnya. Itu dulu, gitu. Nah, eksistensi kita ya jelas kita ada kehidupan, ada kematian, ada kesempurnaan, ada ketidaksempurnaan. Itu dulu gitu. Ya. Kalau gitu kebahagiaan itu sama nggak dengan kesenangan? Kesenangan ya tentu saja salah satu bagian daripada kebahagiaan karena menggambarkan sesuatu yang positif. Sebuah perasaan yang positif, sebuah perasaan yang kita tidak sedih gitu kan. Terus kita kumpul di sini bahagia atau gimana? Ya tergantung apa konteksnya. Eksistensi Ya. yang tadi, makna eksistensi tadi. Nah, makanya di sini kan dia cerita soal hal yang spesifik di manusia modern. Jadi Fromm ini menarik sekali. Sebenarnya saya ingin kompor-kompori kalian baca Erich Fromm karena itu bagus banget. Kalau kalian pengen tahu, supaya kalau kita diskusi lagi soal kehidupan modern tidak kesana kemari gitu. Fromm itu memberikan kita pijakan filsafat yang sangat bagus gitu. Erich Fromm. Jadi kesimpulan kita tentang manusia modern jadi jelas gitu. Karena misalnya lari dari kebebasan, dia cerita dulu apa sih maksudnya lari dari kebebasan, kok aneh gitu kan? Iya. Gitu. Makanya dia jelasin misalnya secara esensi manusia pada awalnya itu sebetulnya menyatu dengan alam. Gitu kan? Iya. Nah, nanti kan belakangan pembangunan segala macam kita semakin menjauh dengan alam. Tapi Fromm tidak tidak menjudge bahwa ketika kita menjauh dengan alam bahwa itu sesuatu yang buruk, murni buruk gitu. Dia melihat itu dari sisi positif bahwa itu adalah bukti ada eksistensi kita yang lain yang kita munculkan gitu. Jadi itu namanya yang aku bilang tadi melampaui gitu. Gitu. Jadi kita kan punya daya kreatif. Kayak gitu kan. Jadi ada bagian itunya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa dulu kita masih sama dengan alam, bebas di sana. Kayak gitu kan umat manusia itu. Tapi kemudian pelan-pelan ya udah sampai ke masyarakat kapitalisme ini kita kan tidak dekat lagi dengan alam gitu. Menciptakan konsep kebebasan yang lain. Dan itu yang menjadi kita gamang, diskusi gini-gini menjadi gamang karena kita tidak menelusuri akar awalnya kita itu gimana gitu. Kita yang awalnya dekat dengan alam, apa sih istilahnya itu antroposin, apa segala macam kan. Ini kan abad antroposin yang semuanya berpusat ke manusia. Alam hanya dilihat sebagai pemuas umat manusia. Padahal dulu kita sama-sama. Masyarakat adat pada zaman dulu-dulunya itu kan melihat alam itu bukan untuk sesuatu yang ditaklukkan. Itu bahkan kalau ada apa-apa bikin ritual. Hanya manusia modern yang melihat alam itu sebagai hal yang perlu dieksploitasi. Kayak gitu. Itu yang dimaksud oleh Fromm lari dari kebebasan, kita masuk kebebasan yang kita buat sendiri di masyarakat kapitalisme yang sayangnya banyak menjebak kita, membuat kita mengalami krisis eksistensi itu, dilema eksistensi itu, gampang jadinya. Kok nggak sesuai dengan dia kan memimpikan kan manusia modern yang ideal seperti itu, ternyata enggak. Karena dia lupa tentang eksistensi kita itu seperti apa sebetulnya. Kan kapitalisme ini kan mendorong kita untuk berkompetisi. Makanya di sini kan ada kan karirku naik pasti ada yang sakit hati. Benar. Kayak gitu. Jadi kompetisi bukan barang-barang kolektif gitu. Makanya dulu di awal-awal masa ideologi itu kan ideologi kiri kanan kan persoalan itu. Antara yang misalnya kapitalisme yang menyarankan liberalisme, yang menyarankan semua semangat individualisme seseorang itu gitu kan, kita bebas berkompetisi gitu kan, itu siapapun yang menang nanti kita lihat. Itu berperang dengan ideologi yang lain, misalnya seperti orang-orang komunis yang mengidealkan kehidupan yang kolektif, sosialis, kayak gitulah gitu. Jadi itu kan seperti ada di dalam diri kita semua itu, kayak gitu menurut Fromm, kayak gitu. Dan tulisan ini menurutku berhasil karena membuat kita bertanya tentang banyak hal gitu. Jadi ini kayak semacam pintu masuk saja gitu. Dia buka pintu gerbang, kemudian kita masuk.
kemudian melihat hal modern kayak gitu. Itu sih kalau aku. Oke, terima kasih Bang Dedi. Terus saya masih kayak merenung tadi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman semua. Karena memang kalau misalnya kita tidak jeli, ini terlihat seperti sekedar cerita saja gitu. Tapi ternyata ada banyak hal yang dia gali di sini. Bahkan mengikuti teori dari Erich Fromm tadi. Oh ya, aku tambah sedikit. Ini tadi dari Reni itu aku suka tuh. Yang dia bilang bahwa aku pikir esai itu seperti karya ilmiah gitu. Nah, ini nanti kita akan bikin kelas esai. Memang definisi esai ini sudah diambil alih oleh kerja-kerja akademik yang kaku gitu. Padahal pengertian esai bukan itu, dia sebenarnya tulisan kreatif gitu. Tapi esai yang ditulis oleh orang di akademik juga nggak salah. Cuman dia menutup makna yang awalnya gitu, yang sejati tentang esai itu apa. Jadi esai itu dia bukan fiksi, dia bukan non fiksi. Jadi dia adalah tulisan yang bukan-bukan kayak gitu. Kalau kata Gus Dur gitu. Jadi dia memang tulisan kreatif gitu, dan makanya aku sengaja milih esai ini sebagai langkah awal bagi kita untuk membicarakan esai di berikutnya gitu. Dasar esai menurutku yang paling luwes ya ini. Menurutku dia bercerita. Dan menariknya tadi kan kita pakai analisa gaya yang kemarin gitu kan, intrinsik ekstrinsik, yang sebetulnya kalau di esai yang akademik pasti nggak bakal kepake gitu. Jadi begitu fleksibelnya yang namanya esai, itu poinnya. Oke, memang saya juga baru tahu ada esai. Esai itu seperti ini kemarin. Karena kan biasanya ikut esai misalnya untuk syarat beasiswa gitu, atau syarat ikut komunitas biasanya pakai esai yang bentuknya agak kaku. Tapi setelah saya membaca ini, ternyata bisa ya esai itu kreatif ini. Oke. Sekian operasi teks kita pada sore hari ini. Izinkan saya menutup kegiatan hari ini dengan satu kutipan dari Erich Fromm di belakang bukunya. Erich Fromm. Oke. Orang Jerman. Hanya orang yang memiliki kepercayaan di dalam hatinya yang dapat dipercaya oleh orang lain. Dari bukunya Lari dari Kebebasan. Pinjam di teman baca. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.